Salam Baku Dapa. Selamat datang di channel saya teman-teman. Channel memasak namun lebih fokus pada masakan Manado, masakan tempat di mana saya dilahirkan dan di mana saya dibesarkan. Hari ini kita akan masak bubur Manado atau dalam bahasa Manado tinuk tuan. Ngomongnya tinuk tuan gitu loh ya, tinuk tuan gitu. Oke, langsung. Oke, mulai ya dengan bahan-bahan untuk memasak bubur Manado atau tinuk tuan. Kita akan mulai dari bahan-bahan keras. Ini beras. Berasnya nggak banyak-banyak, cukup cuman 1 genggam aja. Jadi walaupun namanya bubur, tetapi buburnya itu bukan didapat dari beras, malah didapat dari labu kuning. Kemudian ini labu kuning. Labu kuning dalam bahasa Manado, orang Manado bilang sambiki. Ini dia sambiki. Ini cuman kecil juga, nggak banyak-banyak, cuman segini ya. Kemudian ini jagung pipil. Orang Manado bilang milu, cude. Pipil jadi dalam bahasa Manado itu cude ya. Ini kita pakai, kalau jagung manis yang gede kita pakai cuman sekitar 30-40% lah dari buahnya. Kemudian ini ubi kayu, singkong, atau dalam bahasa Manadonya batata. Ini ya, ini juga cuman kecil, nggak usah banyak-banyak gitu, cuman seginilah. Kemudian habis itu kita mulai dengan, kita masuk pada bumbu daun. Bumbu daun ini daun bawang. Ini saya bagi ya, yang bagian bawah sama bagian atas. Karena dibagi itu karena waktu kita masak, masuknya nggak bareng ya. Yang bawah duluan masuk gitu. Kemudian ini daun kunyit, bahasa Manadonya daun kuning, selembar. Daun pandan, bahasa Manadonya daun pondang, juga itu kira-kira segini lah ya, segini untuk daun pandan yang lebarnya segini. Kemudian ini serai, saya pakai 2 nih karena kecil. Serai orang Manado bilang serimbata. Oke ya, jadi sekalian belajar masak bubur Manado tinuk tuan, juga kita sekalian memperkenalkan nama-nama bumbu dan sayuran dalam bahasa Manado. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke sayur yang keras. Ini dia. Pertama-tama daun ubi, daun singkong. Daun singkong ini saya cuman pakai 2 lembar ya, nggak usah banyak-banyak karena sayurnya banyak gitu. Kemudian ini daun gedi. Nah loh, saya nggak tahu nih bahasa Indonesianya apa gitu, karena saya jarang nemu sayuran ini di luar Manado. Tapi untuk kenal-kenalannya ini nih, daun gedi kalau dia belum saya potong, ini kayak gini. Jadi bentuknya menjari, mirip daun pepaya. Tapi daun gedi ini belendir. Belendir, jadi nanti dia akan pengaruh pada tekstur tinuk tuan yang akan kita masak nanti. Kemudian ini daun lelem. Nah loh, bingung lagi saya nih, daun lelem nih bahasa Indonesianya apa? Karena sekali lagi saya selama di luar Manado, saya jarang sekali menemukan yang namanya daun lelem. Ini nih, kita kenalin nih daun lelem kayak gini nih. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa, skip aja juga nggak ada masalah, masih enak kok. Kemudian kita lanjut ke daun bayam. Lalu lain lagi kan bayam batik. Ini bayam batik ini bayam khasnya Manado. Jadi dia waktu dimasak dia agak ada merah-merahnya ya. Tapi kalau nggak ada bayam batik udah nggak apa-apa, pakai bayam hijau juga nggak apa-apa, masih tetap lezat. Ini kangkung, saya pisah juga ya. Batang sama daunnya, ini batangnya cuma dikit gitu loh. Batangnya sama daunnya saya pisah karena waktu kita nyemplunginnya itu beda-beda ya, timingnya beda. Nih lihat nih, saya cuma kasih tahu. Ini nih, daun kangkungnya Manado nih kayak gini gede ya.
Coba lihat kita bandingin. Ini gede nih, ada bolong-bolongnya udah nggak apa-apa ya. Berarti kangkung organik. Dan terakhir, kemangi. Ini nih teman-teman, kemangi ini seperti jantungnya bubur Manado ya. Kalau nggak ada kemangi, udah deh, udah bukan bubur Manado gitu ya. Nah, ini juga saya kasih banyak loh ini. Ya, karena kelezatannya bubur Manado itu sangat tergantung pada yang satu ini, yang namanya kemangi. Oke, kita sudah selesai berkenalan dengan bahan-bahan dan bumbu-bumbu. Sekarang kita menuju ke kompor. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Ada di depan kompor. Mulai ya teman-teman. Kita akan mulai memasak bubur Manado atau tinutuan. Tadi saya nggak bilang bahwa kita perlu air. Ini ya. Airnya itu kira-kira 4 gelas minum ya teman-teman. Terus air ini kita akan pakai untuk merebus bahan-bahan keras. Pertama-tama masuk ini dulu. Beras. Kemudian labu kuning. Kemudian singkong. Kita rebus dulu ya, ini bahan-bahan kerasnya. Jagung nanti dulu ya. Kita pending dulu jagungnya. Ini kita rebus sampai empuk. Oh ya teman-teman, kita tutup ya, biar cepat. Oke. Ya, dia sudah mulai agak-agak mendidih. Tapi masih keras ya, bahan-bahan ini masih keras. Ini masih keras semuanya. Kita sekarang masukin jagung. Nih jagung sekarang masuk ya. Jadi jagung itu masuk pada saat air sudah mendidih, tapi bahan-bahan kerasnya itu belum empuk ya. Jagung masuk. Terus kita sudah mulai bisa memasukkan yang sayur-sayur yang keras. Jadi seperti ini, daun singkong yang keras loh. Kita masukin aja si daun singkong. Daun lailem juga ikut masuk. Ini nih keras nih. Makanya kita masukin dari awal ya, biar nanti dia matangnya bareng gitu. Tunggu sebentar. Daun gedinya sebentar lagi. Sekarang kita cek ya si labu kuning. Ini udah empuk ya, empuk ini. Kita lihat ya empuk. Empuk ini kita hancurkan ini. Labu kuningnya kita hancurkan ya. Untuk mau diambil buburnya gitu loh. Nih ya, kita hancurin ya labu kuningnya teman-teman ini. Biar dia ngebubur gitu loh. Ada juga sebagian orang Manado yang hanya menghancurkan sebagiannya karena senang dimakan yang masih potongan gede, itu semua terserah Anda. Oke, sekarang kita masukin bumbu daun ya. Bumbu daun kita masukin yang tadi itu, yang dalam kemasan ini. Oke, tunggu sebentar lagi ya. Ini masak ini banyak dinunggu. Oh ya, daun gedi sudah bisa ikut masuk ya, barang bumbu daun. Teman-teman, jika terasa terlalu mengental, kita bisa tambahkan air ya. Nah, inilah uniknya memasak bubur Manado. Kita nggak bisa, takarannya nggak bisa eksak. Kenapa? Karena kekentalan itu tergantung dari kualitas bahannya ya. Kalau si labu kuning itu masih baru, ada getahnya apa ya, orang Manado bilang kindet, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa gitu ya. Itu mungkin airnya itu berbeda gitu, takaran airnya itu berbeda gitu ya. Jadi ini nggak bisa, akarannya nggak bisa eksak gitu. Cobain feeling aja, lihat kalau udah terlalu kental kita tambahin air gitu. Oke, sekarang kita masukin bumbu ini.
daun bawang bagian bawahnya. Tunggu sebentar. Teman-teman, saat begini kita sudah bisa mulai menggaramin ya. Ini saya pakai cuman segini. Garam itu terserah Anda. Kalau juga teman-teman pengen masukin penyedap, sah-sah. Sekarang kita lihat teman-teman, nih teksturnya ini agak kental ya, gini. Salah, kelihatan. Ini agak-agak kental, kenapa? Karena kita sudah masukin daun gedi. Daun gedi itu ada lendir-lendirnya gitu. Kemudian kita masukin ini sekarang batang kangkung ya teman-teman. Ini kita masukin batang kangkungnya. Oke. Batang kangkung, terus habis batang kangkung ini udah mau selesai nih. Kalau udah masuk di sayur-sayur yang empuk, kita udah nggak ada nunggu-nunggu lagi gitu. Udah mulai umplung-umplung, kita lihat aja kekentalannya. Ini ya, sudah mulai umplung-umplung satu-satu. Sekarang daun bayam. Daun bayam bisa bareng masuknya sama daun kangkung. Wow. Kita putar-putar sebentar. Lihat ya, pada tahap ini kita lihat kekentalannya. Kalau terlalu kental nambahin air dikit. Sekarang kita cek rasa. Tadi saya pakai garam cuma sedikit karena memang saya lagi tidak terlalu suka banyak garam gitu. Dan yang terakhir, kemangi. Ini masuk semuanya. Wah, gila banyak ya. Ya inilah enaknya. Kemangi itu kalau kemangi sudah masuk itu tidak lama. Putar sebentar, kemangi ini dalam keadaan setengah matang ya. Biar dia lezat. Ini jadi deh. Selesai sudah bubur Manado tinutuan kita. Sudah, sekarang kita angkat. Ini sepertinya buat 3-4 orang ya. Ini yang serai-serai ini sudah kita keluarkan saja, yang bumbu-bumbu yang nggak perlu. Nggak tahu nih, saya nggak ketemu daun pandannya. Oh, ini dia. Daun pandan juga udah kita gusur saja. Dapatnya segini ya teman-teman, ini dia ya. Sekarang kita kembali lagi ke meja awal untuk penyajiannya. Selesai ya bubur Manadonya, tinutuannya. Tinutuan ini suka dimakan bareng tahu rebus. Tahunya udah masukin aja di dalam tinutuannya. Kemudian ada juga yang suka makan bareng mie. Oke aja. Dan juga ada temennya, ada sambal, bisa dimakan lebih lezat lagi dimakan dengan sambal roa, sambal terasi, atau sambal bakasang. Dan teman-teman, jika teman-teman ingin request menu masakan Manado, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Saya akan usahakan untuk persiapkan, bikinkan video untuk teman-teman. Kolom komentarnya di mana sih? Itu nanti habis video ini di scroll terus sampai mentok di bawah. Ya situlah kolom komentar. Silakan tuliskan requestnya teman-teman. Satu lagi teman-teman, tertarik dengan memasak masakan Manado bersama saya? Jangan lupa subscribe channel saya ini. Ketuk tanda subscribe di kanan bawah. Dan jangan lupa juga ketuk tanda lonceng di pojok atas. Agar supaya jika saya upload video baru, teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Oke, sampai jumpa. Salam dari Manado. Dah.